Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Industri 360. Industri farmasi nasional terus menunjukkan penguatan peran strategis dalam menjaga ketahanan kesehatan sekaligus menopang perekonomian nasional. Saat ini lebih dari 82% kebutuhan obat nasional telah dipenuhi oleh produksi dalam negeri dengan kontribusi ekonomi mencapai 143, triliun rupiah sepanjang 2024. Hingga kuartal ketiga 2025, industri farmasi mencatat pertumbuhan di kisaran 7 hingga 9% dan ditargetkan menembus pertumbuhan 2 digit pada 2026. Namun di balik kinerja positif tersebut, tantangan besar masih membayangi ketergantungan terhadap impor bahan baku obat kimia masih mencapai 94%, sementara harga bahan baku lokal tercatat 2 hingga 3 kali lebih mahal dibandingkan impor dari China dan India. Di sisi lain, 85% obat yang digunakan masyarakat merupakan obat generik produksi dalam negeri dengan harga yang semakin terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia atau GPFI menilai keberhasilan industri farmasi nasional tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan pelaku usaha, sekaligus menegaskan pentingnya kebijakan yang menjaga keseimbangan antara harga obat yang terjangkau, kualitas, dan keberlanjutan industri. Untuk membahas arah kemandirian obat nasional, tantangan bahan baku, hingga prospek pertumbuhan industri ke depan, kita akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, Elviano Rizaldi. Pak Elvi, selamat siang. Selamat siang, Mbak Ellen. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di siang ini. Senang sekali bisa berdiskusi dengan Pak Elvi. Pak Elvi, kalau kita lihat pemerintah terus upaya untuk mendorong ketahanan kesehatan nasional. Salah satu yang menjadi fokusnya adalah penguatan industri farmasi. Sejauh ini seperti apa kinerjanya dan juga kontribusinya terhadap perekonomian? Baik, terima kasih sebelumnya, Mbak Ellen. Memang benar bahwa pemerintah saat ini memang ingin mendorong bagaimana industri farmasi kita semakin baik, semakin kemandirian akan ditingkatkan. Nah, memang di dalam hal itu tentunya ada kendala dan tantangan-tantangan, ya. Nah, tapi kami melihatnya dari tahun 2024-2025 itu industri farmasi masih tetap stabil, tetap bertumbuh, walaupun pertumbuhannya tidak terlalu baik, tidak terlalu besar, tapi secara keseluruhan masih dalam pertumbuhan. Kemudian juga pemerintah juga tengah fokus dalam mendorong kemandirian obat nasional dengan lebih dari 82% kebutuhan obat yang memang sudah diproduksi di dalam negeri. Sebenarnya sudah seberapa dekat kita dengan target kemandirian obat itu? Ya, ini menarik pertanyaannya ya, bagus. Bahwa Indonesia sendiri kalau kita bicara kemandirian obat, untuk obat jadinya kita boleh dikatakan sudah mandiri. Obat jadi ya. Iya. Namun kendalanya adalah tantangan kita adalah bagaimana Indonesia juga bisa mandiri terhadap bahan baku obat kimianya. Nah, saat ini memang pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan mendorong bagaimana industri bahan baku obat kimianya sudah juga bisa ada di Indonesia. Memang saat ini sudah ada beberapa industri bahan baku obat kimia yang sudah berdiri di Indonesia dan sudah memproduksi beberapa bahan baku obat molekul obat. Lebih dari 10 molekul obat sudah tersedia. Namun hal ini juga tidak cukup dalam hal adanya industri bahan baku kimianya. Yang paling penting adalah membangun industri bahan baku kimia harus ditopang atau didukung oleh industri kimia dasarnya. Nah, saat ini industri kimia dasarnya belum tersedia di Indonesia. Sehingga untuk intermediate pembuatan bahan baku obat kimia tersebut, tetap industri yang membangun bahan baku obat kimia ini tetap harus melakukan impor. Sehingga boleh dikatakan jadi kita belum siap secara mandiri membangun industri bahan baku obat kimianya karena tidak didukung dengan adanya industri bahan dasar kimianya yang belum ada di Indonesia. Seberapa besar tantangan dari keterbatasan industri kimia ini, industri kimia dasar ini, sehingga memang belum bisa lebih mempercepat kemandirian obat nasional? Nah, ini sebenarnya adalah ekosistem ya. Iya. Jadi seperti namanya pelaku usaha ingin membangun industri kimia dasar, tentunya
harus memperhitungkan visibility study. Kalau dia membangun industri kimia dasar, tentunya harus ada investasi. Nah, investasi ini kan harus dijamin bagaimana bisa memberikan manfaat dari investasi tersebut. Nah, sebenarnya kembali kami mendorong pemerintah membangun suatu ekosistem ya dari hulu ke hilir untuk kita agar bisa Indonesia membangun industri bahan baku obat kimia yang lebih sustainable ya. Untuk itu kita selalu berdiskusi dan berkoordinasi komunikasi dengan regulasi, dengan regulator baik itu Kementerian Kesehatan, dengan Badan POM, agar Kementerian Perindustrian bagaimana kementerian pemerintah mendorong adanya industri bahan dasar kimianya. Begitu, dan yang kedua adalah tidak kalah penting bagaimana pemerintah juga memberikan reward, insentif terhadap investasi untuk industri bahan baku obat ini. Jadi ada beberapa catatan juga dari GP Farmasi untuk pemerintah agar bisa didorong lagi dari industri kimia dasarnya. Namun begitu kalau kita melihat dari angkanya, ini subsektor farmasi tumbuh 9% di pertengahan tahun 2025. Bagaimana dengan akhir tahun lalu, akhir tahun 2025 Pak Elvi, apakah juga tumbuhnya lebih signifikan lagi? Ya, saat ini pertumbuhan industri farmasi di Indonesia didopang oleh pertumbuhan di sektor rumah sakit atau hospital. Ya. Jadi dengan adanya BPJS yang sudah mengcover hampir 100% penduduk Indonesia, tentunya ini menjadikan pertumbuhan penggunaan obat di sektor rumah sakit meningkat. Ya. Pertumbuhan ini memang sampai dengan akhir tahun 2025 lalu sesuai dengan estimasi kami bahwa pertumbuhan itu masih single digit, ya, masih di bawah 10%. Oke, baik. Kemudian kalau kita melihat secara spesifikasi dengan berbagai tipe-tipe obat, ini catatannya adalah 85% obat yang digunakan masyarakat adalah obat generik ya, produksi dalam negeri. Ini artinya apakah angka ini memberikan makna terkait dengan persepsi harga obat yang saat ini memang sedang diperbincangkan oleh masyarakat? Nah, ini pertanyaan yang bagus Mbak Elin ya, bahwa masyarakat tidak tahu persis bagaimana pengelompokan obat di Indonesia. Indonesia ini memang unik dan spesifik, dan ini mendorong kita kuat di dalam kefarmasiannya ya. Di Indonesia kita kategorikan obat itu ada 3. Satu pertama adalah obat yang originator. Ini obat originator tentunya adalah penemu-penemu yang menemukan pertama kali obat tersebut, dan mereka diberikan hak paten dari mulai peredarannya itu 20 tahun. Setelah 20 tahun baru boleh kita membuat produksi obat generiknya. Nah, tentunya obat originator ini obat yang satu-satunya dan monopoli, tentu harganya pasti lebih mahal. Selama 20 tahun mereka akan menetapkan harga lebih mahal. Setelah 20 tahun ada namanya obat di Indonesia generik tapi dikasih merek dagang, namanya branded generic. Branded generic. Nah, branded generic adalah copy produk dari originator tapi dikasih merek dagang, brandnya. Nah, ini lebih murah daripada originator. Nah, alhamdulillah Indonesia mempunyai sistem yang sangat baik untuk mendukung JKN dan BPJS. Indonesia adanya satu lagi kategori obat generik berlogo. Nah, obat generik berlogo inilah yang digunakan dalam sistem BPJS. Penggunaannya lebih dari 80%. Ya. Nah, ini sudah sangat murah. Jadi kalau dikatakan Indonesia obatnya lebih mahal, adalah obat yang mana? Yang lebih mahal tentunya pasti yang originator, dan ini rata-rata obatnya obat bioteknologi dan produk-produk obat onkologi. Jadi diperlukan sosialisasi juga dong kepada masyarakat, sehingga untuk masyarakat nih harus bisa memilih dan juga mengenal dengan baik, begitu ya. Jadi sudah ada pilihan, tinggal masyarakat memilih, mau beli yang mahal ada, yang murah dengan kualitas yang sama juga ada. Baik. Terima kasih Pak Elvi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Nusantara Economic Update akan kembali sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Update. Pemirsa, dialog bersama Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, Alfiano Rizaldi. Kita lanjutkan kembali. Pak Elvi, kita melihat memang untuk industri farmasi masih ada ketergantungan bahan baku impor, di mana artinya juga sensitif dengan pergerakan nilai tukar rupiah yang akhir-akhir ini melemah. Seperti apa dampaknya dan juga impact-nya? Tentunya pasti akan berdampak karena lebih dari 90% bahan baku obat kimia kita masih impor. Tentunya ini dengan
kurs dolar terhadap rupiah yang semakin tinggi, saat ini mendekati 17.000. Ini adalah angka yang sangat sensitif. Tentu kami berharap pemerintah bisa bagaimana mendorong agar supaya menjaga kurs dolar terhadap rupiah ini tidak melebihi dari 17.000. Nah, tentunya dampak ini kami akan rasakan apabila terus berlanjut melebihi dari beberapa bulan ke depan. Karena saat ini industri farmasi kan tentunya pasti ada stok bahan baku dengan dolar yang kurs dolarnya lebih rendah dari 17.000, mungkin 2 bulan stok atau 3 bulan stok. Nah, sehingga apabila dolarnya terus meningkat, selisih harga kurs dolar meningkat, tentunya ini akan nanti impor berikutnya dengan melakukan dengan kurs dolar yang baru, ya, dengan selisih kurs yang baru. Nah, itu dampaknya terhadap harga obat. Kita khawatirkan nanti juga minta penyesuaian. Oke, itu untuk harga obatnya ya, secara dampaknya begitu. Tapi dengan naiknya gitu ya kurs dolar ini, dari sisi beban produksi ini seperti apa, Pak Elvi, dan juga margin industri farmasi? Iya, tentunya kan tadi saya sampaikan bahwa hampir 90% bahan baku obat itu kan kita impor dari China atau dari India. Ya. Nah, ini dengan menggunakan mata uang kurs dolar, ya. Tentunya, dan begitu juga dengan bahan-bahan pembantu atau bahan eksipien lainnya, kita juga masih impor. Nah, tentunya tadi yang saya sampaikan, apabila stok bahan baku atau bahan tambahan ini sudah menyusut, kita akan melakukan impor baru dengan penyesuaian harga dolar yang baru. Dan itu akan berdampak terhadap harga pokok suatu produksi. Oke. Secara angka ini, secara persentase biasanya seberapa besar pengaruh dan juga perubahannya dengan kenaikan dolar dan juga margin daripada bisnis industri farmasi? Ya, memang secara persis angkanya setiap industri beda-beda, karena kapasitas produksi industri kan beda-beda juga. Tapi mungkin sekitar 1-2% atau 1-5%. Ya, jadi itu kembali kepada masing-masing industrinya dengan skala produksi yang berbeda-beda. Oke, untuk relativitasnya berarti di sekitar angka 1-5%. Baik, kemudian berbicara terkait dengan India dan China, kita memang masih bergantung bahan baku kepada negara-negara tersebut, dan memang masih seiring dengan kebijakan tarif dagang dengan Amerika Serikat. Sebetulnya Indonesia untuk industri farmasi ini tidak begitu erat gitu ya hubungannya, tapi untuk negara-negara India dan seperti China ini kan kaitannya cukup lebih erat lagi. Anda melihat apakah ada dampak indirect effect jika tarif ini tidak mencapai kesepakatan antara Amerika Serikat dengan India dan China? Ya, memang kalau untuk Indonesia, kita kan tarif terhadap tarif US untuk kita ekspor ke Amerika untuk farmasi tidak berdampak. Karena secara keseluruhan kita obat produksi Indonesia boleh dikatakan tidak ada yang ekspor ke Amerika. Tapi dampak dari India dan China tarif kepada Amerika, ya tentunya sekarang kita China akan mencari pasar baru dan India juga akan mencari pasar baru. Nah, pasar itu tentunya Indonesia menjadi satu sasaran dari China karena masyarakat kita penduduknya cukup besar, lebih dari 280 juta penduduk, mereka tentunya akan mencari ke pasar baru. Nah, kalau kita bicara India dan China, produksi mereka sangat besar sekali. Karena penduduk mereka lebih dari 1 miliar lebih, itu udah suatu pasar. Ditambah lagi pasar negara-negara ASEAN atau negara lainnya. Sehingga secara skala produksi mereka sangat-sangat besar. Kedua, sehingga dengan demikian pemerintahnya akan mendorong bagaimana ekspor ke Indonesia bisa dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan kalau kita memproduksi bahan baku lokal sendiri. Jadi itu ya faktor yang menyebabkan mengapa bahan baku dari India dan China itu lebih murah daripada bahan baku lokal kita. Apa yang perlu dipelajari dari negara-negara tersebut selain dari skala produksi mereka yang memang begitu masif dan besar? Jadi selain skala produksi tentunya adalah ekosistemnya. Nah, ekosistemnya mereka industri kimia dasarnya sudah banyak sekali di sana. Sehingga tentunya ini industri kimia dasar mendorong pembangunan pembuatan bahan baku obat kimianya. Jadi ekosistem ini juga harus ada kalau kita bicara ingin membangun industri bahan baku kimia di dalam negeri. Makanya tadi saya sampaikan
industri kimia dasarnya juga harus tersedia. Oke, jadi semua kuncinya ada di industri kimia dasar, Kalau ya? untuk bicara bahan baku obat kimia. Ya. Baik, nah kemudian kalau kita berkaca dari inflasi medis yang memang terus meningkat ya dari berbagai periode, memang apalagi jika dibandingkan dengan global, inflasi medis Indonesia ini juga cukup tinggi. Seberapa besar sebetulnya inflasi medis ini dipicu oleh ketergantungan import bahan baku dari luar negeri misalnya? Ya, inflasi tadi itu inflasi medis kan kembali kepada bahan baku. Nah, bahan baku ini memang kita impor tergantung dari supply chain ya. Jadi menjadikan mahal sesuatu produk impor itu kembali kepada supply chain. Apabila satu titik supply chain terganggu, itu otomatis akan menjadikan harga atau waktunya akan jadi lebih lama. Nah, supply chain ini kita khawatirkan apabila terjadi gejolak di global ya, dengan adanya tarif yang berbeda, peperangan atau apa semua, itu menjadikan supply chain akan terganggu. Ya, itu akan menjadikan ketersediaan bahan baku obat kita akan berkurang. Oke, sebetulnya dengan harga bahan baku lokal yang memang masih belum bisa bersaing dengan harga bahan baku impor, dukungan kebijakan apa yang memang diperlukan dari pemerintah selain tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Elvi, yaitu memperkuat industri kimia dasar, adakah lagi mungkin insentif-insentif lain yang juga jadi harapan dari GP Farmasi? Ya, jadi tadi perlu adanya komitmen atau dukungan dari pemerintah terhadap industri bahan baku yang sudah tersedia di Indonesia, yang sudah ada, sudah membangun lebih dari 15 tahun. Bagaimana produksinya mereka bisa dipakai untuk kebutuhan, at least kebutuhan obat untuk pemerintah. Ya. Nah, itu tentunya perlu adanya reward dan insentif. Ya. Kemudian adanya regulasi yang mendorong bagaimana suatu sistem pengadaan harus menggunakan untuk kebutuhan pemerintah, menggunakan bahan baku yang sudah diproduksi di dalam negeri. Nah, memang saat ini ada peraturan mengenai TKDN. Nah, ini TKDN kita berharap memang bisa membantu dengan catatan. Artinya, kalau pengadaan dengan mengacu kepada harga yang paling murah yang bisa dibeli, tentunya akan sulit kita bersaing dengan penggunaan bahan baku obat yang impor dibandingkan dengan yang lokal. Tadi kita ketahui bersama, ya, bahan baku lokal harganya 2-3 kali lebih mahal daripada impor. Nah, tetapi kalau dari jadi produk jadinya, untuk jadi obat jadinya, pemerintah harus membeli yang lebih murah, pasti tidak akan mendapatkan pembelian dari yang menggunakan bahan baku lokal. Jadi memang perlu suatu sistem, perlu suatu ekosistem regulasi yang mendorong itu. Baik, terakhir pertanyaan dari saya, Pak Elvi dari GP Farmasi, pesan apa yang Anda bisa sampaikan kepada masyarakat agar ini mindset-nya adalah lebih memprioritaskan obat-obat dalam negeri, karena kan biasanya memang banyak pandangan terkait obat-obat impor itu lebih baik daripada obat lokal. Seperti apa? Terima kasih. Jadi memang benar bahwa yang tadi saya sampaikan ada 3 kategori dan masyarakat saat ini lebih dari 80% masyarakat Indonesia sudah yang menggunakan BPJS automatically akan menggunakan obat generik. Tinggal ada yang 10-15% masyarakat yang menggunakan asuransi swasta atau menggunakan uang sendiri. Itu sebenarnya bisa menjadi pilihan buat mereka jika mengetahui bahwa obat yang berkualitas sama dengan obat originator atau obat merek asing gitu, yang pembuatan asing, ini sudah ada pilihan obat generik yang harganya terjangkau, ya, tapi kualitasnya sama dengan yang originator. Kenapa saya katakan sama? Karena obat generik yang beredar di Indonesia mendapatkan izin edar yang harus dikeluarkan oleh Badan POM, badan yang ditunjuk sebagai regulator pengawas obat dan makanan di Indonesia, sangat ketat terhadap kualitas, safety, dan efficacy terhadap suatu produk. Dan untuk itu, industri farmasi yang memproduksi obat generik harus melakukan uji BA/BE, bioequivalent dan availability, di mana di dalam pengujian itu dilakukan perbandingan produk obat generik yang diproduksi dibandingkan dengan yang originator, ternyata kualitasnya sama, baru bisa mendapatkan izin edar. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, mari sama-sama
mendukung obat dalam negeri dan menggunakan obat generik dengan kualitas yang sama baiknya. Tetap kita prioritaskan obat dalam negeri, apalagi sekarang sudah banyak juga yang berjamur ya obat-obat import di marketplace ini misalnya. Terima kasih Pak Elvi sudah memberikan gambaran terkait arah industri farmasi nasional ke depannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Elviano Rizaldi selaku Direktur Eksekutif GP Farmasi atas waktunya di Nusantara Economic Update pada siang ini. Sehat dan sukses selalu. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Lenggracia, pamit undur diri. Sampai jumpa.